Kak PPT. Balik kelas 1 dulu. Sainnya ini. Nih. Ini ya. Nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puadi, NIM 8040190470, kelas 04 PSP. Baiklah, dalam tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. 1. Database Kejaksaan Agung RI jebol tahun 2021. Selalu ada saja alasan bagi hacker untuk menyenggol website yang punya celah keamanan, seperti yang remaja 16 tahun asal ini lakukan gara-gara bosan sekolah online. Sejak pandemi corona, MWF alias G0566 Nero mengisi waktu luang dengan ngehack situs Kejaksaan Agung RI. Akibat keisengan, situs Kejaksaan Agung RI kena device sehingga tampilannya berubah. Di situsnya tertera pesan bernada protes dan cap merah headcat. Tak hanya itu, menjebol database Kejaksaan Agung RI dan menjual 3.086.24 data kepegawaian ke Right Forum seharga 400.000. Kasus ini selesai setelah MWF diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Meskipun begitu, Kejaksaan tetap meminta pengguna aplikasi internal Kejaksaan untuk mengganti password. 2. Kebocoran data Tokopedia. Pada Mei 2020, ramai jutaan akun pengguna e-commerce Tokopedia diduga telah bocor. Bahkan pemilik akun Twitter Underbridge menyebut aktor peretas telah menjual database Tokopedia sejumlah 91 juta akun seharga $5.000 di dark web. Adapun pihaknya mengklaim masih peretasan telah dilakukan sejak 2020. Corporate Communication pihak Tokopedia menegaskan untuk data pengguna tersebut bukanlah upaya pencurian data dan informasi password baru karena data perseroan masih tetap aman terlindungi di balik enkripsi. Hal ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghapus segala informasi memfasilitas akses ke data yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum. 3. Kebocoran data Komisi Pemilihan Umum. Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga di Indonesia dari Komisi Pemilihan KPU. Informasi itu datang dari akun Underbridge Kamis Mei 2020. Aktor peretas mencoba informasi warga Indonesia data termasuk nama, alamat, ID, tanggal lahir, dan lain tweet Underbridge. Akun ini menyebut dugaan data diretas berasal dari 2013 hingga kini. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan mencoba membocorkan 200 juta lainnya. Kala itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Firdaus Aziz mengatakan data daftar pemilihan DPT yang bocor di media sosial bukan dari hasil peretasan situs KPU. 4. Shopback. Kasus kebocoran data menimpa platform Cashback, Reward, serta kurator e-commerce asal Singapura. Shopback terjadi pada September 2020 lalu. Saat itu Shopback memastikan bahwa informasi penting pengguna seperti password masih tetap aman dan terlindungi lewat enkripsi. Data kartu kredit pun juga tidak disimpan di dalam sistem Shopback. Meski demikian, Shopback tetap menganjurkan pengguna untuk mengganti password dan membedakan kata sandi baru mereka dengan aplikasi lainnya demi keamanan akun. Penjualan data nasabah BRI Live sempat ramai beredar di media sosial. Ihwal dugaan penjualan data 2 juta nasabah BRI Live dengan harga $7.000 atau sekitar 106 juta. Unggahan tersebut dibeberkan akun Twitter Herox. Terdapat 463 dokumen yang diperjualbelikan. Dokumen tertera dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Live. Kala itu kepolisian menyatakan siap mengusut kasus kebocoran data tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, penindakan tersebut membutuhkan aduan dari pihak yang dirugikan. 6. Website DPRI dan ganti nama. Dunia cybercrime juga mengenal istilah hacktivism, yaitu nge-hack website pemerintah untuk institusi dengan tujuan penyuaraan sesuatu. Mulanya pengunjung tidak bisa akses laman dpr.id. Setelah diusut, ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DDoS sehingga website DPRI mendapatkan tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya down. Tapi rupanya error ini adalah pintu masuk yang sengaja aktivis buat oknum ini kemudian melakukan device pada website. Begitu pengunjung bisa mengakses situs website dan melakukan maintenance. Walaupun akhirnya situs berhasil pulih, web menjadi lebih lemot gara-gara terima serangan virus.
YouTube PNPB Desember 2021. Akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana PNPB. Juga diretas insiden peretasan ini terjadi pada Kamis tanggal 9 bulan 12 2021. Lalu saat dihack akun YouTube BNPB yang semula bernama BNPB Indonesia itu terpantau berubah nama menjadi Enterom 20. Selain mengubah nama, hacker juga menggunakan akun YouTube BNPB melakukan siaran langsung live streaming berjudul Enterum CEO, Enterum Breakout, Enterum News at 20 release data dan deskripsi dapat sebuah tautan release mengarah ke akun Twitter dengan handle @uncoindelio. Belum diketahui apakah akun Twitter tersebut yang meretas akun PNPB Indonesia. Pihak BNPB mengetahui peretasan ini dibantu pihak Google untuk memulihkan akun YouTube BNPB Indonesia. Saat ini akun tersebut sudah kembali seperti semula dan sudah digunakan kembali oleh BNPB Indonesia. Kasus BPJS Kesehatan. Kasus BPJS Kesehatan pada akhir Mei 2021. Situs BPJS Kesehatan Go.id diretas buntutnya data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Red Forum. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin sekitar 84,4 juta berisi nick, nomor ponsel, email, alamat hingga gaji. Terkait dugaan kebocoran data ini, BPJS Kesehatan, Kominfo, dan BSSN Badan Cyber dan Sandi Negara sempat disebut akan digugat lewat Pengadilan Tata Usaha PT UNN oleh tim periksa data. Salah satu tuntutan dan gugatan tersebut dalam penggugat tim periksa data mendorong dilakukannya asesmen terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikan ke publik. Red Doors, pendiri komunitas ethical hacker Indonesia Teguh Aprianto mengungkap adanya 5,8 juta data pengguna Red Doors yang dijual seharga $2.000 AS atau sekitar 2,8 juta rupiah pada November 2020. Lalu data tersebut dijual di situs Riot Forum yang bisa diakses secara terbuka. Data pengguna Red Doors yang bocor mencakup nama, email, password, brief, foto profil, gender, hingga nomor ponsel. Kendati begitu, pihak Red Doors mengatakan bahwa data personal dan informasi finansial pengguna seperti informasi kartu kredit atau password yang disamarkan tidak termasuk dalam data yang dibobol. 10 kejahatan sistem informasi pada situs Sekretariat Kabinet RI. Pada tanggal 30 Juli 2021, situs Setkap Go.id diretas dan tidak bisa diakses. Kemudian situs Setkap berupa tampilan menjadi hitam dengan foto menampilkan demonstran membawa bendera merah putih di bawah tertulis keterangan Padang Black Hedge 26 Illusion Team Panet by Z Fed Ludwig. Polisi menduga peretasan ini dilakukan demi keuntungan ekonomi. Peretas bertujuan menjual skrip backdoor dari website yang jadi target kepada orang yang membutuhkan menurut penyelidik. Sementara kepolisian, peretas di situs Setkap Go.id terjadi akibat kelemahan pada sistem keamanan dan kelengahan operator. Lalu seminggu setelah peretasan, situs Setkap sudah kembali ke tangan pemerintah. Pihak Setkap memastikan tidak ada dokumen rahasia pada situs Setkap. Mungkin ini salah satu contoh 10 kejahatan pada keamanan sistem informasi. Kalau ada salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.